Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mampu mau belajar dan mempelajari agama Allah. Tiada lain agar kita paham, sehingga kita bisa melakukan amal ibadah sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan ajaran Allah. Tiada lain untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kajian kita hari ini 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, pada hari kiamat tak satu pun manusia yang bisa membantu manusia yang lain. Sampai syafaat Rasulullah pun semuanya atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak satu orang pun yang mampu membantu, membela kita sebagaimana di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, di pengadilan Allah tak bisa kita bermain-main. Tak bisa kita menipu. Tak bisa kita merekayasa apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ketika kita melakukan amal ibadah di muka bumi Allah ini. Oleh karena itu, mari kita mawas diri dalam hidup dan kehidupan ini. Berbuatlah kita melakukan amal ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan jamaah rahimakumullah yang akan dilindungi Allah nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Apa kata baginda Rasulullah? 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah fi zillihi, di bawah naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, yang tidak ada perlindungan dan pertolongan kecuali lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Jamaah rahimakumullah, kullukum ra'in, setiap orang adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Jadi kalau kita mau dapat lindungan Allah jamaah rahimakumullah, mari kita menjadi adil dalam diri kita, apalagi kalau kita memimpin umat dan masyarakat ini. Ketika kezaliman kita lakukan, apabila seorang pemimpin zalim dalam hidup dan kehidupan ini, ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Yang kedua adalah remaja, pemuda, tubuh di mana tumbuhnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah, generasi Islam. Saat ini media sosial, HP, gadget dan segala-galanya ini menjadi ujian bagi remaja kita. Hari-hari diisi main game, hari-hari diisi lihat YouTube. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau dilindungi Allah, jadikan masa remajamu, jadikan masa-masa mudamu nasya'a fi ibadati rabbi, dalam ibadah kepada Allah. Anak-anak muda, mari
cintai masjid, cintai Al-Quran, cintai agama Allah, datangi majelis-majelis ta'lim. Ketika remaja kita gunakan untuk belajar, menggali ilmu Allah, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ibadah kita 2 kali sehari semalam, dalam 7 hari kita full di rumah Allah, mengikuti tausiah dan pengajian, belajar kita. Maka kata Rasulullah, pemuda ini akan dilindungi oleh Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu muta'allikun fil masajid. Adalah hamba-hamba Allah yang hatinya terpaut ke masjid-masjid Allah. Jemaah rahimakumullah, ketika hamba Allah hatinya senantiasa terikat dengan masjid, maka dia akan dilindungi oleh Allah. Ketika ada panggilan azan, ditinggalkannya segala aktivitas kehidupan ini. Apakah ketika dia bekerja, apakah ketika dia belajar, atau ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan. Petani, ketika dia bersawah, ada panggilan azan, ditinggalkannya sawah ladang tersebut. Tiada lain, fas'au ila dzikrillah, bersegera kepada panggilan dan panggilan Allah. Pedagang, nampak dia sudah sekian menit lagi mau masuk waktu sholat, ditinggalkannya perniagaannya. Tukang becak, ya, 15 menit sebelum azan sudah hadir di masjid dengan busananya yang bersih. Tukang bangunan begitu juga, nampak sekian menit sebelum datang masuk waktu, dia sudah bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjaga-penjaga toko, pedagang-pedagang, kontraktor-kontraktor, bahkan sampai pemimpin-pemimpin, ketika masuk waktu, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikir dan ingat kepada Allah. Kenapa? Semua yang ada dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Jabatan terbatas waktunya, harta akan kita tinggalkan, anak akan kita tinggalkan, rumah mewah akan kita tinggalkan. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Apa bekal kita? Inilah dia, hati senantiasa terpaut dengan rumah Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam hidup ini masjid dan rumah Allah, keterpautan kita kepadanya, maka tanda kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jadilah kita hamba Allah, sesibuk apapun urusan dunia kita. Pengusahakah kita? Jangan lupa, itu akan kita tinggalkan semuanya. Ketika masuk waktu, bersegeralah kepada mengingat Allah. Apakah kita kontraktor atau kita masyarakat dan rakyat biasa, pemimpin apalagi, sebagai contoh dan suri tauladan bagi bawahannya. Ketika kita memimpin, tidak ada tauladan kita, ibadah kita tak bisa menjadi tauladan, ucapan kita tak bisa menjadi tauladan. Kata Rasulullah, ini tidak bisa dan tidak akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang bersahabat, tahabba fillah, persaudaraannya, pergaulannya, kasih sayang mereka fillah, karena Allah. Seandainya pun mereka berkumpul karena Allah. Seandainya mereka berpisah pun hanya berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah rahimakumullah. Maka carilah teman-teman yang membawa kita kepada keridhaan Allah. Pilihlah teman-teman kita. Carilah
saudara-saudara, jiran tetangga kita yang mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah. Dua orang bersahabat, persahabatannya karena Allah, berkumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati anak-anak remaja. Bagus-baguslah memilih teman. Baik-baiklah melihat teman-temanmu. Pemimpin-pemimpin, carilah orang-orang di kelilingmu, orang-orang yang mengingatkan engkau untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Jangan dunia menyilaukan engkau dari ingat kepada Allah. Ya, makanya ulama mengatakan, anil mar'i sal an qarini. Melihat seseorang, lihat lo temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia pun akan terimbas kebaikan. Tapi walaupun kita baik, tapi orang di sekeliling kita, orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka narkoba, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang keempat tadi. Apa itu? Dua bersahabat. Bersahabat karena Allah, seandainya berpisah pun berpisah karena Allah. Yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pria berkenalan dengan wanita, yang wanita cantik, tapi wanita menggiurkan, wanita seksi, dan diajak untuk maksiat, diajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa nih jawabnya? Faqala inni akhafullah. Laki-laki tadi mengatakan, aku takut kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Mendekati zina aja dilarang oleh Allah, apalagi berzina. Wahai orang-orang tua, peliharalah anak-anak kita, remaja-remaja kita. Yang wanita, jangan dibebaskan sekali mereka dibawa pria-pria yang tak kita tahu dan bukan muhrimnya. Jangan kita jadikan pacaran ini seolah-olah ya hal yang halal dalam Islam. Malam-malam minggu, tanya kemana dia mau pergi. Yang wanita malam-malam minggu, tanya mereka mau kemana. Jangan kita bebaskan. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa wa ukhfi. Adalah orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kiri tak mengetahui apa yang diinfakkan dan disedekahkan tangan kanan. Jangan riya. Bersedekah kita. Sehingga jangankan orang lain tahu, tangan kiri pun tak tahu apa yang dikerjakan tangan kanan dalam kebaikan. Gak usah kita berinfak, gak usah kita bersedekah, diposting, disorting, disorot, bahkan dibuat di surat kabar, majalah dan lain-lain. Jangan. Untuk menjaga, jangan sempat ada sedikit pun tersirat rasa riya dan ingin dipuji dan dipuja manusia. Cukup Allah yang akan memperhatikan dan memberi ganjaran kepada kita, jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Yang terakhir adalah hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah, yang beribadah kepada Allah khalian. Dia mengasingkan diri, dia menyendiri, memohon kepada Allah keampunan. Fafadat ainahu, sampai menetes air matanya karena kecintaannya kepada Allah, karena dia merasakan begitu besar nikmat yang diberikan Allah dan begitu berkurangnya kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala.